Tersesat di gunung bisa dibilang sudah lumrah, bahkan anggota pecinta alam yang memang rumahnya di hutan, pernah mengalaminya. Tapi mengapa mereka tak mengakhiri akhir kisah pendakiannya dengan kematian, sementara yang lain mengalami hal sebaliknya? Kurangnya perlengkapan memang menjadi penyebab kecelakaan yang mematikan itu. Sofyan Effendi dan Acep Priyatna, pelajar SMK 2 Jakarta, ditemukan selamat setelah 9 hari tersesat di lereng selatan Gunung Gede Pangrango, pada tahun 1978. Makanan mereka memang minim, tapi mereka punya perlengkapan baju hangat dan jas hujan. Mereka juga membawa tenda sehingga selama 8 malam mereka bisa beristirahat dengan baik, sambil menunggu bantuan. Kompak dan tidak panik adalah syarat mutlak suatu rombongan pendakian. Hal inilah yang menyebabkan pendaki tetap selamat, walaupun harus berjuang habis-habisan selama beberapa hari menunggu bantuan datang. Oktober 1984, 24 mahasiswa Universitas Perminyakan Trisakti Jakarta mendaki Gunung Gede. 15 orang kembali turun, namun 9 orang lagi tak ada kabarnya. Setelah dilakukan pencarian, 7 orang pendaki sudah turun dan berada di situ gunung. Masih ada 2 lagi belum diketemukan. Menurut dari 7 orang mahasiswa yang selamat itu, berhasil diperoleh informasi. 2 teman mereka itu berpisah di puncak. Bekal mereka minim sekali, bahkan mereka tidak membawa baju penghangat dan baju hujan, padahal saat itu sedang musim hujan. Rupanya, mereka sudah merencanakan pendakian Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Sesampainya di kandang badak, seluruh anggota pendaki masih utuh, 24 orang. 9 orang pendaki memutuskan berangkat lebih dulu meneruskan pendakiannya. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka telah salah memilih jalan setapak, yang akhirnya menuju puncak Pangrango. 15 anggota pendaki yang lain, akhirnya sesuai dengan rencana mereka berhasil mencapai puncak Gunung Gede. Tapi rencana mereka yang ingin turun melalui jalur Putri dibatalkan. Mereka kembali turun melalui jalur Cibodas. Sementara 9 orang YG menuju puncak Pangrango itu terpisah menjadi 3 kelompok. Husin Baridwan, Handoko Soegito, dan Robi Bentas Dirgantoro tiba duluan di puncak Pangrango. Husin kemudian kembali turun untuk menyusul temannya yang belum tiba. Hengki dan Robi memutuskan mencoba menuruni satu lintasan yang mengarah ke barat daya. Kalau dalam setengah jam kami tak kembali ke puncak, berarti jalannya betul. Pesan mereka kepada Husin. Rupanya mereka mengira bahwa yang didaki masih Gunung Gede. Kedua orang itu menelusuri jalan setapak menuju Gunung Putri sesuai rencana awal. Ketika Husin dan temannya sampai di puncak Pangrango, mereka menemukan Hengki dan Robi sudah tidak ada. Mereka memutuskan untuk menuruni satu lintasan ke arah lembah Mandalawangi. Di sini mereka masih bisa foto-foto dan mengambil air di ujung selatan lembah tersebut. Kemudian mereka naik kembali lagi ke puncak, dan menuruni lintasan yang tadi dipilih oleh Hengki dan Robi. Setelah menuruni 6 punggungan gunung, mereka mendengar teriakan minta tolong di sebelah kiri. Mereka pun menyahuti teriakan tersebut, namun tak ada balasan teriakan lagi. Ketujuh mahasiswa itu tidak sadar bahwa mereka telah menuruni area yang jarang sekali terjamah manusia, jalurnya sangat buruk, jalan setapaknya sering menghilang tertutup semak. Biasanya hanya pendaki-pendaki gila dan berpengalaman saja yang melintasi rute itu. Benar saja, ketujuh mahasiswa yang minim pengalaman itu kalang kabut karena tak bisa melacak jalan setapak. Akhirnya mereka berjuang susah payah dan menginap 1 malam, sampai mereka berhasil juga sampai di situ gunung. Tersiar kabar melalui radio, Hengki sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Almarhum ditemukan tergeletak di atas tumpukan sampah, hanya 10 meter barat laut Triangulasi, puncak Gunung Pangrango. Pelacakan selanjutnya, jejak kembali ditemukan. Jejak itu kembali mengikuti sungai kecil, hingga akhirnya berhenti di sebuah air terjun setinggi 7 meter. Jejak itu terlihat berhasil melewati air terjun pertama,
karena ternyata di bawahnya ada air terjun lagi yang diperkirakan tingginya sekitar 40 meter. Rupanya jejak langkah itu kembali ke atas. Tim pencarian kembali menemukan tas ransel biru. Ransel itu terlihat rapih bersama tumpukan baju yang tampaknya sedang dijemur. Beberapa hari kemudian, menemukan kembali sebuah topi warna putih. Ternyata itu barangnya Robi. Bagi yang penasaran bagaimana nasib Robi, sampai saat ini saya belum dapat juga informasi ditemukannya Robi. Gunung yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memiliki 3 jalur legal yang biasa dilewati pendaki, yaitu jalur Cibodas, Gunung Putri dan Selabintana. Selain 3 jalur legal tersebut, ada beberapa jalur ilegal yang pernah dilewati oleh para pendaki profesional terdahulu. Jalur ilegal ini jarang dilewati karena dipenuhi semak dan rimba belantara, jalurnya curam dan berbahaya. Di antaranya ada jalur Gunung Mas yang paling tidak dianjurkan karena terlalu curam, dan termasuk hutan lindung Cimas yang berbatasan langsung dengan Gunung Gede Pangrango. Selain itu ada jalur Cisarua dari situ Gunung Sukabumi, jalur Geger dari Cipendawa yang merupakan jalur pendakian ilegal, dan dilarang untuk didaki sejak 1970. Tetapi ada satu jalur pendakian ilegal yang pernah ditempuh oleh pegiat alam dari aktivis Mapala Universitas Indonesia, yaitu Herman Lantang. Jalur ilegal yang pernah dibuka oleh Herman Lantang di tahun 1970 adalah jalur Ciheulang via Pasir Datar, Cisaat Sukabumi. Untuk menggunakan jalur Ciheulang harus melewati perkebunan sebelum masuk rimba hutan belantara yang jarang dilalui. Rimba pasir datar ini berada di ketinggian 940 mdpl, kemudian dari pasir datar harus menyeberangi sungai Ciheulang yang cukup deras dan sangat dingin airnya. Di sepanjang pinggiran sungai Ciheulang Tonggoh, masih sering terdengar suara binatang buas. Selain itu di sepanjang pinggiran sungai itu terdapat banyak binatang beriklim lembab seperti ular dan pacet. Setelah menyusuri sungai Ciheulang selama 1 jam, kita baru bisa melewati sungai Cijulang untuk bisa sampai di punggung Gunung Pangrango. Jalur Ciheulang ini memiliki rimba yang sangat rapat sehingga tidak dianjurkan berkemah di sepanjang perjalanannya. Pada ketinggian 1880 mdpl, dapat ditemukan air terjun Ciheulang yang sangat jarang didatangi manusia. Dari tangkapan layar kamera yang dipasang Balai Konservatif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, masih terlihat ada macan tutul dan babi hutan. Menuju puncak Pangrango jalur semakin sempit dan terjal. Setelah merayapi dinding gunung kita bisa sampai di tempat yang bernama Lembah Mandalawangi. Puluhan tahun sejak 1970 terjadi tragedi Mapalaui yang merenggut nyawa Bun dan Willy. Masih ada pendaki gunung yang melalui jalur Cisaat yang berhasil selamat, ada yang tersesat, hilang, dan sebagian ditemukan sudah tak bernyawa, sehingga di tahun 2007 jalur pendakian dari Cisaat itu ditutup oleh Badan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Karena jalur pendakian itu sangat berbahaya, hingga sebuah artikel di tahun 1984 menyebutnya sebagai lintasan gila lereng selatan Gunung Pangrango. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan like, share, komen dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan info dan video menarik selanjutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan, wassalam.